warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masriatun Hasana dari kelas MC Statistik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS sayur-sayuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Yuliani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dari kelas tadi. Saya memilih perencanaan PT SL Niaga Tbk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masriatun Hasana dari kelas Statistik MC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS saya, yaitu mengenai analisis data dari PT Kalbe Farma Tbk. Seperti inilah metode rata-rata berbeda. datanya. Yang soal pertama yaitu menganalisis tren. Menganalisis tren yaitu dengan A, metode rata-rata bergerak untuk mencari hasil jumlah A dengan jumlah 5 bulan, yaitu dijumlahkan bulan Januari sampai dengan bulan Mei, lalu hasilnya ditaruh tengah. Begitupun seterusnya. Untuk mendapatkan hasil dari jumlah 7 bulan, yaitu penjumlahan antara bulan Januari sampai dengan bulan Juli, lalu hasilnya ditaruh tengah. Nah, untuk mendapatkan hasil dari rata-rata bergerak 5 bulan, yaitu hasilnya dari penjumlahan 5 bulan dibagi dengan 5 sesuai dengan ini. Untuk rata-rata bergerak 7 bulan, yaitu penjumlahan dari hasil 7 bulan dibagi dengan 7 sesuai dengan jumlah bulannya tadi. Yang kedua yaitu metode Least-Square. Metode Least-Square dalam 3 tahun itu ada 36 bulan dibagi 2, yaitu ada 13 bulan. Nah, ini ditaruh di sini, dijadikan patokan. Nanti kalau ke bawah itu nilainya positif, kalau ke atas nilainya negatif untuk dijadikan X. Untuk mendapatkan nilai XY, yaitu hasil dari perkalian antara Y dan X. Y-nya itu ADJ close, yang X itu nilai yang tadi. Dan untuk X kuadrat yaitu didapatkan dari X ini tinggal dikuadratkan aja. Dan untuk tren itu nanti kita ngerjain mencari A dan B-nya dulu. Untuk mencari A yaitu rumusnya untuk mendapatkan rumus A yaitu jumlah dari Y atau ADJ close dibagi dengan 36. 36 itu dari jumlah jumlah bulan dalam 3 tahun. Dan untuk mencari B yaitu rumusnya yaitu X kuadrat XY dibagi dengan jumlah X kuadrat. Persamaan garisnya seperti ini. Dan untuk mencari tren yaitu rumusnya A plus dengan B dikali X. Dan seperti itu untuk seterusnya. Dari mulai bulan Januari ditambah
ditambah sampai dengan Selanjutnya yaitu analisis variasi musim. mendapatkan jumlah bulan Analisis variasi musim sama datanya yang kayak tadi, dan kita mencari kuartalnya. Yang pertama itu rata-rata kuartal. Rata-rata kuartal yaitu rumusnya, kan kalau kuartal itu ada 4, kuartal 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kita itu hitungnya yang 2019 itu 44. 4 tahun, 4 tahun. Jadi kita jumlahkan kuartal 1 dari bulan Januari sampai dengan bulan April. Begitupun seterusnya. Kan ada 3 tahun, berarti nanti jumlahnya ada 12. Menyambung. Untuk jumlah, kita tinggal menjumlahkan jumlah dari kuartal 1 itu tinggal dijumlahkan, nanti dimasukkan di kolom jumlah. Dan untuk rata-rata, nanti jumlah dari ini, dari kuartal 1 dibagi dengan 3 tahun. Untuk mencari kuartal 2 juga rumusnya yaitu kita kayak tadi, yaitu menjumlahkan 4 tahun, dijumlahkan 4 tahun, 4 tahun, untuk dijadikan kuartal 1. Yang pertama, hasil penjumlahan pertama nanti dijadikan kuartal 1, hasil penjumlahan kedua nanti dimasukkan menjadi kuartal 2, dan begitu pun seterusnya. Untuk mencari jumlah, nanti hasil total kuartal 1 dari tahun 2019 sampai 2021 nanti dijumlah. Terus nanti untuk mencari rata-ratanya yaitu dari penjumlahan kuartal 1 dibagi dengan 3 sesuai dengan 3 periode atau 3 tahun ini. Dan untuk presentase total terhadap rata-rata yaitu total rata-rata ini diambil dari data sini, rata-rata ini. Untuk total rata-rata, presentase total rata-rata yaitu jumlah dari rata-rata jumlah tiap kuartal, dari rata-rata kuartal dibagi dengan jumlah rata-rata dikali 100. Rata-rata untuk mencari kuartal kedua yaitu rata-rata dibagi dengan jumlah rata-rata dikali 100. Untuk mencari indeks musim sama dengan presentase total rata-rata kali 4. Itu adalah rumusnya. Untuk mencari ini yaitu menganalisis data harian dari Excel aksial. Total rata-rata dikali 4. 4 ini totalnya itu ada 4 kuartal. Maka hasilnya yaitu indeks musim masing-masing kuartal adalah 99,63, 94,24, 100,24, dan 105,88. Oke. Yang kedua yaitu metode rasio tren. Metode rasio tren ini yaitu jumlah dari kuartal tadi tetap dimasukkan, terus untuk mencari Y-nya yaitu penjumlahan antara kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 di tahun 2019, dan begitupun seterusnya sampai tahun 2021, terus nanti dijumlahkan semua totalnya. Untuk mencari X yaitu ini kayak dijadikan patokan sesuai ada yang di buku. Untuk mencari Y yaitu untuk mencari XY yaitu
X dikali Y dikali X. Dan untuk mencari XY di tahun 2020, yaitu Y dikali X juga. Begitupun seterusnya, nanti dijumlahkan. Terus untuk X kuadrat, itu nanti X-nya ini tinggal dikuadratin dan juga dijumlah. Untuk mencari A, yaitu jumlah Y dibagi dengan 3. 3 ini dapatnya dari 3 tahun. Untuk mencari B, yaitu jumlah XY dibagi dengan jumlah X kuadrat. Jadi persamaan tren. Jadi persamaan tren yaitu Y sama dengan jadi persamaan tren tahunan Y sama dengan 1732 plus Ben 225 yaitu dari B dikali dengan X. Yang kedua yang B yaitu persamaan tren kuartal. Persamaan tren kuartal ini didapatkan Y sama dengan didapatkan dari A dibagi dengan 3 sesuai dengan jumlah 3 tahun. Yang men 18,875 itu dapatnya dari B dibagi dengan 12. 12 itu jumlah 1 tahun ada 12 bulan. Nilai tren masing-masing yang ketiga yaitu nilai tren masing-masing. X-nya yaitu men 5,5, men 4,5, men 3,5, men 2,5, men 1,5, men 0,5, plus 0,5, plus 1,5, plus 2,5, plus 3,5, plus 4,5, dan juga men plus 5,5. Kuartalnya itu sama kayak tadi 1, 2, 3, 4, tapi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Karena ini kan ada 3 tahun, jadi kuartalnya menyesuaikan untuk 3 tahun. Nilai tren tiap kuartal yaitu dapatnya dari jumlah Y plus men 8,875 dikali dengan men 5,5. Men 5,5 didapatkan dari X ini. Selanjutnya yaitu tren kuartal kedua tahun 2019 sama kayak tadi didapatkan dari Y, pakai rumus Y ini dijumlahkan lalu dikalikan dengan men 4,5. Untuk mendapatkan nilai kuartal ketiga yaitu rumusnya sama kayak tadi yaitu Y plus men 8,75 dikali dengan men 3,5. Begitupun seterusnya, nanti arahnya itu horizontal seperti ini, mengurutkan sesuai dengan kayak di sini misal kuartal 1 udah men 5,5, nanti men kuartal 2 nanti men 4,5, terus kuartal 3 men 3,5, kuartal 4 men 1,5. Benar nggak sih? Andrew, ibu nggak? Awal ya, pas aku. Selanjutnya yaitu presentase data berkala tahun
Selanjutnya yaitu presentase nilai data berkala terhadap nilai tren. Rumusnya yaitu Dan untuk yang kedua, jumlah tiap kuartal 1 tahun 2019 dibagi dengan bulan Juni selama 5 bulan. Begitu juga seterusnya. dibagi dengan jumlah persamaan tren. Sama seperti dengan jumlah 5 bulan. Persamaan tren Jumlah selama 7 bulan sampai dengan bulan. Untuk selanjutnya yaitu Sampai dengan presentase nilai data berkala terhadap nilai tren, yaitu rumusnya untuk mendapatkan kuartal 1 yaitu rumusnya jumlah dari kuartal 1 di persamaan tren tahunan dibagi dengan jumlah tren 1 dinilai nilai tren tiap kuartal kemudian dikalikan 100. Untuk mendapatkan kuartal 2 yaitu jumlah persamaan tren tahunan kuartal 2 dibagi dengan jumlah nilai tren tiap kuartal kedua dikali dengan 100. Begitupun seterusnya sesuai dengan urutan kuartal dan juga tahunnya. Untuk mencari rata-rata yaitu rata-rata kuartal 1 yaitu untuk mencari rata-rata kuartal 1 yaitu jumlah presentase nilai data berkala ini dibagi dengan 4. 4 ini sesuai dengan kuartalnya. Untuk mendapatkan selanjutnya ada metode auxiliary score. Untuk metode ini kita menggunakan data sebagai simbol dan juga kita dapatkan sebagai patokan mulai dari pertengahan bulan. Untuk kuartal 2 mencari rata-rata kuartal 2 yaitu rumusnya jumlah kuartal 2 dari sini dibagi dengan 4. Begitupun seterusnya. Terus nanti dijumlahkan. Untuk ke atasnya itu kita untuk mencari indeks musim yaitu jumlahnya ini adalah dapatnya dari kuartal 1 dikali 400 dibagi dengan jumlahnya. 400 itu karena ada 4 kuartal, 1 tahunnya itu 100. Kalau 4 tahun, 1 kuartalnya itu 100. Kalau 4 kuartal berarti jumlahnya 400. Nah, itu dimasukkan dalam rumus ini untuk mencari indeks musim dengan cara kuartal 1 dibagi dengan kuartal 1 dikali dengan 400 dibagi dengan jumlah kuartal. Begitupun seterusnya. Bingung ya, Mbak? Jadi indeks musim masing-masing kuartal adalah 1585,85, 1700,9, 1709,43, 1602,47, 1514,32. Jadi nah, untuk B ini didapatkan dari sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Maka akan didapatkan soal selanjutnya yaitu nomor 2
2,56. Dengan menggunakan metode least square, Ini hasil dari perhitungan korelasi variabel dan makna dari ini hasil perhitungan. dari XY. Ini adalah datanya, Dan ini soalnya hasil ini dari yang belakang digantiin. Terus nanti untuk terus kita menjumlahkan dari jumlah X dan Y. Selanjutnya yaitu kita mencari X kuadrat. X kuadrat itu didapatkan dari 4 ini, tinggal dikuadratkan. Terus untuk selanjutnya 7 dikuadratkan hasilnya 49, 10 dikuadratkan hasilnya 100. Dan untuk Y kuadrat yaitu 0,240 dikuadratkan hasilnya 0,058. Untuk selanjutnya yaitu 0,258 dikuadratkan yaitu 0,75. Begitupun seterusnya lalu dijumlahkan. Untuk XY yaitu perkalian antara 4 dan 0,2 untuk X dan Y didapatkan dari perkalian 4 dikali dengan 0,240. Nah, untuk selanjutnya yaitu analisis hasilnya yaitu 0,96. Dan untuk selanjutnya yaitu untuk mencari X, Y selanjutnya yaitu 7 dikali dengan 0,25 7 dikali 0,258 hasilnya yaitu 1,86. Nanti lalu dijumlahkan seperti itu seterusnya. Kita menggunakan Excel, kita dapat mengelompokkan menjadi 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Untuk mendapatkan nilai X yaitu 4 dikurangi dengan X bar. X bar ini dicari terlebih dahulu. Nah, untuk X bar ini rumusnya N ini didapatkan 11 dari jumlah data ini yaitu ada 11. Terus untuk mencari X bar yaitu rumusnya jumlah X ada 89 dibagi dengan 11. Untuk X, Y, untuk Y bar yaitu didapatkan dari jumlah Y dibagi dengan 11. 11 ini dari jumlah datanya. Nah, untuk tadi meneruskan yaitu dari X kecil didapatkan dari 4, yaitu 4 dikurangi dengan X bar-nya tadi. Untuk mencari selanjutnya yaitu X kecil didapatkan dari 7 dibagi dengan X bar, dikurangi untuk X bar selanjutnya yaitu X7 dikurangi dengan jumlah X bar yaitu 8,09. Begitupun seterusnya. Dan untuk Y yaitu jumlah Y dari soal ini 0,240 dikurangi dengan 0,35. Hasilnya nanti taruh sini. Dan untuk selanjutnya yaitu Y selanjutnya yaitu 0,258 dikurangi dengan 0,356. Begitupun seterusnya. Dan untuk X kecil kuadrat itu nanti X-nya ini tinggal dikuadratkan yaitu 4,09 dikuadratkan menjadi 16,74 dan seterusnya. Terus nanti dijumlahkan, taruh sini, dan untuk Y kuadrat yaitu nanti min 0,117 dikuadratkan hasilnya 0,014.
Untuk X-Y yaitu perkalian antara X dan Y. Nanti semisal nomor 1 yaitu min 4,09 dikali dengan min 0,117. Nah, nanti bisa langsung ditarik, mesinnya ditaruh sini, nanti dijumlahkan. Iki lho, Put. Iki lho, Put. Iki tulisan aku lali. Aku arek sing dikirim lalai ya, Mana pena? Cukup sekolah tak kata. Cepet aku sakarek lebari lho, Sin. Iki lho kalau ini. Iku koyo sing iki hamu abi rek. Macam apa mungkin? Malik utang ya, Lek. Ya aku sih. Ini iki. Yang A untuk korelasi variabel dan makna dari perhitungan untuk metode least-square yaitu rumusnya N sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi akar kurung buka N sigma X kuadrat dikurangi kurung buka sigma X kurung tutup kuadrat kuadrat dikurung lalu Surga enggak mampu sing metode least-square rek, Lek. Aduh, atau mbek maca sel. Pijirit dolan iki jen nyandak nopo? Aku lek nemu mae iki. Untuk mendapatkan metode least-square yaitu rumusnya N dikali dengan enggak kuat aku kayak kudu tak skip ya si metode least-square sih. Ki mbok skip tak bacaan. Kosong. Tapi sih macamu. Ki maca rumus iki. Enggak nyanda. Ki dhisik bacaan ta. Aku masih iki ya, Kak. Orang terang nang. Aku wis nulis ngono. Tolong. Untuk iki kok tak fokus sesi tak apa balan iki kok beda 3 jago ora apa-apa terus kok karek jinanu. Untuk mendapatkan metode least-square yaitu sama dengan ini sudah tertera rumusnya yaitu N atau 11 dikali dengan jumlah XY dikurangi dengan jumlah X dikali dengan jumlah Y. Lalu dibagi akar jumlah X kuadrat dikali jumlah X besar kuadrat. Kemudian tekan di sini. Kemudian dikurangi jumlah X dikali jumlah X
kemudian dikali dengan satu jumlah dikali dengan jumlah X dikali dengan 11 sama dikurangi, kemudian dikurangkan C29 jumlah Y dikali dengan jumlah Y. Nanti mendapatkan hasil 362,0151. Jadi korelasinya adalah korelasi positif dan sangat kuat. Artinya berhubungan antara pemupukan dan hasil panen padi bersifat positif. Jika pemupukan bertambah, maka hasil panen akan bertambah. Nah, yang kedua yaitu pengaruh variabel dosis dan makna dari perhitungan. Sama kayak tadi datanya. Kemudian untuk menghitung A, yaitu dari jumlah Y dikali dengan jumlah X kuadrat, kemudian pengaruh mana ya? Oke, rumusnya. Untuk mencari pengaruh variabel dosis dan makna dari perhitungan yaitu sama dengan sigma Y atau jumlah Y dikali dengan jumlah X kuadrat dikali dengan X jumlah sigma itu apa sigma X? Pengaruh variabel dosis dan makna dari perhitungan yaitu jumlah Y dikali dengan jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dikali dengan jumlah XY dibagi N itu 11 dikali dengan jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X pangkat 2. Kuadrat tak pangkat sih? Terus yang kedua, yang B itu rumusnya B ya? Oh. Dan untuk mencari B yaitu rumusnya N dikali dengan sigma XY dikurangi X sigma X dikali dengan sigma Y dibagi N-nya 11 dikali jumlah X kuadrat yaitu 833 kemudian dikurangi jumlah X akar 2 dikasih kok ambil jadi hasilnya adalah negatif sehingga pengaruhnya tidak mengakibatkan penurunan. Hasilnya adalah negatif sehingga pengaruhnya yaitu mengakibatkan penurunan. Sekian dari presentasi kami. Maaf jika sekian dari saya.